Bayangkan, di dunia ini ada jutaan makhluk hidup dengan bentuk, warna, dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada jerapah dengan leher panjang, burung dengan paruh unik, hingga manusia yang bisa berpikir dan menciptakan teknologi. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana semua keanekaragaman ini bisa muncul? Nah, untuk menjawab itu, kita akan membahas teori evolusi menurut Charles Darwin dan melihat bukti-bukti nyatanya di dunia modern seperti sekarang. Charles Darwin adalah ilmuwan asal Inggris yang terkenal dengan bukunya On the Origin of Species tahun 1859. Beliau mengemukakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan berevolusi secara perlahan melalui proses seleksi alam. Ada 3 inti dari teori Charles Darwin. Yang pertama, variasi. Menurut Charles Darwin, di dalam satu jenis makhluk hidup selalu ada perbedaan atau variasi antara satu individu dengan individu lainnya. Misalnya, ada tubuhnya yang lebih besar, warnanya sedikit berbeda, atau punya kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Darwin menjelaskan bahwa variasi ini terjadi secara alami, bukan karena direncanakan. Setiap makhluk hidup terlahir dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, perbedaan inilah yang menjadi dasar terjadinya evolusi. Karena ketika lingkungan berubah, tidak semua individu bisa beradaptasi dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua, yaitu seleksi alam. Bagian paling terkenal dari teori Darwin adalah seleksi alam. Darwin mengatakan bahwa di alam selalu ada persaingan untuk bertahan hidup seperti merebutkan makanan, tempat tinggal, ataupun kesempatan untuk berkembang biak. Dalam proses itu, hanya individu yang paling cocok dengan lingkungannya yang bisa bertahan dan menghasilkan keturunan. Sementara yang tidak mampu menyesuaikan diri akan berkurang atau bahkan punah. Yang ketiga yaitu warisan sifat. Darwin juga menjelaskan bahwa sifat-sifat yang membantu makhluk hidup bertahan akan diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi, kalau ada makhluk hidup yang memiliki ciri tertentu yang membuatnya lebih kuat atau lebih mudah beradaptasi, maka kemungkinan besar keturunannya juga akan memiliki ciri tersebut. Seiring waktu, sifat-sifat yang menguntungkan ini akan semakin sering muncul di dalam populasi, sedangkan sifat yang tidak berguna akan perlahan hilang. Proses pewarisan inilah yang membuat spesies bisa berubah sedikit demi sedikit dari satu generasi ke generasi berikutnya. Materi berikutnya mengenai bukti-bukti pendukung evolusi Darwin. Evolusi bukan hanya sekedar teori, tetapi juga mempunyai banyak bukti-bukti nyata yang bisa kita lihat hingga saat ini. Bukti evolusi Darwin yang pertama yaitu fosil dan catatan geologi. Fosil di berbagai lapisan geologi menunjukkan perubahan bertahap, mulai dari bentuk tubuh, ukuran, dan organ makhluk hidup. Contoh nyata terlihat pada evolusi kuda Equus, di mana leluhurnya berukuran kecil seperti anjing dan memiliki banyak jari, sedangkan kuda modern berukuran besar dengan satu jari utama yang menjadi kuku. Perubahan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang berubah dari hutan menjadi padang rumput, sehingga tubuh kuda menjadi lebih besar, kakinya lebih panjang, dan giginya menjadi lebih kuat, yang menjadi keunggulan untuk bertahan hidup. Bukti evolusi yang kedua yaitu evolusi pada hewan dan tumbuhan. Salah satu bukti paling terkenal adalah studi burung finch di Kepulauan Galapagos. Variasi bentuk paruh mereka muncul sebagai adaptasi terhadap jenis makanan di lingkungan masing-masing. Paruh yang panjang untuk menghisap nektar dan paruh yang tebal untuk memecah biji keras. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa saat terjadi kekeringan atau perubahan lingkungan, finch dengan paruh yang paling sesuai memiliki peluang hidup dan berkembang biak lebih besar. Hal ini membuktikan bahwa evolusi melalui seleksi alam masih terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Bukti yang ketiga yaitu evolusi mikro di masa kini. Di dunia modern ini, evolusi bisa kita lihat pada bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Ketika antibiotik digunakan terus-menerus, bakteri yang kebal akan bertahan dan berkembang biak, sedangkan bakteri yang lemah akan mati. Hasilnya, muncul populasi bakteri baru yang lebih kuat. Dan fenomena ini merupakan contoh nyata dari seleksi alam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaitan evolusi dengan kehidupan sekarang. Bukan hanya masa lalu, ia terjadi setiap hari di sekitar kita. Hewan
hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme terus beradaptasi dengan lingkungan mereka. Dalam penjelasan ini, kita akan melihat bagaimana kaitan evolusi dengan kehidupan sekarang, mulai dari evolusi mempengaruhi iklim, kesehatan, pertanian, perilaku, dan teknologi modern. Yang pertama, kita lihat pada perubahan iklim global. Suhu di bumi yang semakin meningkat membuat banyak habitat berubah. Akibatnya, hewan dan tumbuhan harus beradaptasi agar tetap bertahan. Misalnya, beberapa spesies ikan kini berpindah ke perairan yang lebih dingin. Tumbuhan juga menyesuaikan diri dengan memiliki akar yang lebih dalam atau daun yang lebih kecil agar tidak banyak kehilangan air. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi masih terjadi hingga hari ini. Selanjutnya yang kedua, dalam bidang kesehatan dan penyakit. Evolusi membantu kita memahami bagaimana virus dan bakteri dapat berubah. Mikroorganisme dapat bermutasi dan menjadi lebih kuat, bahkan kebal terhadap obat atau vaksin. Karena itu, para ilmuwan perlu terus memperbarui vaksin dan obat. Dengan memahami evolusi, para peneliti bisa memprediksi bagaimana suatu penyakit berkembang, mencari cara dan untuk menanganinya. Yang ketiga, pada pertanian dan teknologi hayati. Manusia memanfaatkan prinsip evolusi melalui seleksi buatan. Petani memilih tanaman dan hewan yang memiliki sifat terbaik untuk dibudidayakan. Contohnya, padi yang tahan hama, ayam pedaging yang tumbuh lebih cepat, atau sapi yang dapat menghasilkan susu lebih banyak. Teknologi rekayasa genetika juga membantu mempercepat pembangunan sifat unggul ini. Kemudian, kita juga memerlukan pemahaman evolusi untuk konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati. Setiap spesies memiliki waktu yang panjang untuk beradaptasi, sehingga perubahan lingkungan yang terlalu cepat dapat membuat terancam punah. Upaya pelestarian seperti menjaga habitat asli sangat penting agar spesies tersebut tetap dapat bertahan. Selain itu, evolusi menjelaskan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Melalui studi DNA, ilmuwan dapat mengetahui bahwa banyak spesies sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama. Pengetahuan ini membantu dalam penelitian medis, termasuk dalam pembuatan obat dan vaksin. Terakhir, evolusi juga menginspirasi teknologi modern melalui biomimetik. Banyak penemuan dibuat dengan meniru bentuk atau cara kerja makhluk hidup. Contohnya, struktur sayap burung yang menginspirasi pesawat terbang dan bentuk ikan paus yang menginspirasi desain kapal efisien. Jadi, dari perjalanan panjang teori Darwin hingga bukti-bukti nyata di dunia modern, kita belajar bahwa evolusi adalah proses alami yang terus berlangsung hingga saat ini. Makhluk hidup yang muncul secara tiba-tiba tetapi berubah perlahan dari generasi ke generasi agar bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang dinamis. Teori Darwin memberi kita pemahaman mendalam bahwa yang pertama, kehidupan itu tidak statis, melainkan terus bergerak dan berkembang. Yang kedua, adaptasi adalah kunci keberlangsungan hidup baik bagi hewan, tumbuhan, maupun manusia. Dan yang ketiga, keragaman di bumi ini adalah hasil dari jutaan tahun perubahan yang saling terhubung. Melalui evolusi, kita bisa menelusuri asal-usul kehidupan, memahami kaitan antar spesies, dan menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam. Karena setiap perubahan lingkungan, sekecil apapun bisa memicu proses evolusi baru di masa depan. Sekarang, mari kita refleksikan bersama. Dalam dunia yang serba cepat ini, manusia juga menghadapi tantangan evolusi bukan lagi dalam bentuk fisik, tapi dalam cara berpikir, berteknologi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.